Dari berbagai banyak jenis-jenis hamster, sebenarnya cara perawatannya tidaklah terlalu jauh berbeda, hanya saja perlu Anda ingat, yaitu, adalah bahwa cara merawat hamster yang baik dan benar itu untuk bertujuan agar membuatnya sehat dan bisa nyaman hidup berdampingan di lingkungan yang sama. Jika Anda tertarik untuk memelihara hamster, terlebih dahulu pelajarilah cara dan tahapan-tahapan perawatannya, supaya hewan yang lucu ini semakin menggemaskan di dalam perawatan Anda. Betapa pentingnya mengetahui cara merawat hamster ini. Berikut langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Tahapan pertama, memilih kandang yang tepat. Dalam hal memelihara hewan tentulah kandang menjadi hal paling penting yang perlu kita perhatikan, tak terkecuali untuk memelihara hamster yang benar dan baik. Oleh karena itu haruslah kita menyesuaikan dengan kebutuhannya. Sebenarnya masing-masing hamster itu membutuhkan kandang yang beragam, namun pada umumnya kalau hamster itu membutuhkan tempat yang cukup luas untuk bertahan hidup dan bergerak sesuai keinginannya untuk mereka bermain bersama. Untuk ukuran idealnya, kandang yang normal itu kira-kira kurang lebih 0,24 meter persegi atau sekitar 60 kali 30 cm. Disarankan bagi Anda untuk menggunakan kandang yang terbuat dari kaca atau plastik tebal dengan beberapa lubang-lubang kecil untuk berfungsi sebagai ventilasi di bagian atasnya. Lubang tersebut juga bisa memanfaatkan kawat agar hamster tetap bisa bernapas dengan cukup nyaman meskipun kandangnya tertutup. Tahapan kedua, isi kandang dengan peralatan yang semestinya. Setelah menyiapkan kandang yang tepat maka, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengisinya dengan berbagai macam peralatan penunjang lainnya supaya nantinya hamster akan merasa lebih nyaman tinggal di dalam. Hal tersebut tentulah sangat diperlukan dan Anda harus perhatikan dengan serius, jangan biarkan kandang kosong tanpa perlengkapan yang seharusnya agar tidak membuat si hamster mudah stres. Hal tersebut sangat berpengaruh besar pada kesehatan dan juga keberlangsungan tumbuh kembangnya nanti. Jika kandang sudah siap, maka peralatan dan pelengkapan yang perlu Anda siapkan adalah tempat makan, pipa air minum, dan alat-alat bermain. Namun alat bermain mungkin tidak perlu Anda siapkan jika jenis hamster yang memiliki karakter yang pasif atau pemalas, seperti beberapa jenis hamster Syrian. Tapi kalau untuk hamster yang aktif Anda bisa menggunakan alat roda berputar khusus untuk hamster yang dapat membuat hamster merasa senang dan bahagia. Tahapan ketiga, pentingnya mengetahui naluri hamster. Cara merawat hamster yang selanjutnya adalah, Anda tentunya harus memperhatikan karakter nalurinya dikarenakan tidak semua hamster itu akan jinak jika tinggal bersama, akan tetapi, jika Anda tidak bisa memahami nalurinya maka bisa-bisa dia stres dan fatalnya bisa mengakibatkan kematian. Ini juga sangat perlu Anda ketahui bahwasannya hamster itu adalah hewan teritorial yang sangat menjaga daerah kekuasaannya. Sehingga ada beberapa jenis hamster bisa berkelahi sampai mati jika disatukan dengan hamster yang lainnya. Namun jauh berbeda dengan karakteristik jenis hamster Roborovski dan juga Interwhite yang bisa tinggal rukun bersama dengan hamster lainnya. Mereka-mereka ini memang memiliki naluri yang tidak bisa hidup kesepian dan sangat membutuhkan teman. Anda juga bisa memperhatikan tingkah lakunya terhadap sesama mereka. Apakah mereka akrab satu sama lain atau tidak dalam satu tempat, sebelum akhirnya Anda memutuskan untuk menyatukan mereka dalam satu kandang. Tahapan keempat, memberikan tempat persembunyian yang nyaman baginya. Berhubung karakter dan naluri hamster yang suka sekali bersembunyi, maka dari itu kita perlu menyediakan tempat yang seakan-akan tersembunyi di dalam kandang untuk mereka. Buatlah tempat persembunyian tersebut seakan membuat hamster merasa aman dan membuat kandang menjadi mirip-mirip dengan habitat yang aslinya. Anda bisa merakitnya sendiri dengan sederhana dari potongan-potongan kardus ataupun kayu sesuai dengan ukuran tubuh hamster Anda.
Anda juga haruslah rajin memeriksa tempat persembunyiannya karena bisa saja hamster menumpukan makanan mereka di situ yang mudah busuk dan membuat tempat tersebut menjadi kotor dan bau. Kebiasaan hamster itulah yang perlu Anda perhatikan supaya tetap membuatnya terhindar dari jenis penyakit dan tidak menimbulkan bau tidak sedap karena Anda rutin membersihkan tempat-tempat persembunyiannya sekalipun itu cukup menyita waktu dan harus sabar. Tahapan kelima, memberikan alas yang cocok pada kandangnya. Kandang tanpa alas juga tidak baik, maka dari itu alas pada kandang hamster juga perlu kita perhatikan supaya membuatnya semakin nyaman. Alas yang bagus terbuat dari serutan kayu yang lembut menyerupai habitat aslinya. Anda jangan sampai menggunakan alas dari karpet atau kardus karena itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Tekstur serutan kayu yang lembut dapat menjadi tempat yang nyaman untuk mereka berpijak dan istirahat mereka. Tebal alasnya pun hanya sekitar 5 cm yang bisa berasal dari serutan kayu aspen. Dalam hal alasnya, tentunya tidak semua serutan kayu yang boleh digunakan. Maka hindarilah menggunakan jenis serutan dari kayu pinus dan cadar karena aroma dan jenis serutan kayu ini justru bisa mengganggu kesehatan hamster. Lagi pula serutan kayu pinus dan cadar ini tidak baik untuk pernafasan mereka karena terdapat kandungan butiran-butiran halus dan kecil yang bisa bertebaran di dalam kandang. Selain itu juga perlunya membersihkan alas kandang secara rutin, minimal 2 hari sekali supaya hamster kesayangan Anda terhindar dari bakteri jahat. Tahapan keenam, memberi makan dengan rutin. Memiliki peliharaan hewan tentunya juga butuh makan, oleh karena itu memberinya makan secara rutin dan teratur adalah sebagai salah satu cara merawat hamster yang penting dilakukan oleh pemiliknya. Hamster sendiri wajib diberikan sekitar 15-20 gram makan per hari untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Mungkin masalah lain mengenai makan yang terkadang Anda jumpai adalah kebiasaan hamster yang suka menimbun atau menyembunyikan makanan. Itulah sebabnya banyak pemilik yang langsung membersihkannya karena bisa jadi sudah tidak segar dan tidak layak lagi. Padahal itu bisa membuat hamster jadi stres karena merasa kehilangan sesuatu miliknya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah memeriksa makanan yang disembunyikannya. Jika sudah basi atau berbau maka gantilah dengan makanan yang baru dan masih segar pada tempat di mana hamster menyembunyikan makanan tersebut. Selain itu Anda juga perlu memberikan mereka suplemen atau vitamin, seperti misalnya vitamin A dan D ini untuk menjaga kesehatannya supaya senantiasa badannya gemuk dan tentunya bertambah semakin lucu. Selain itu gunakanlah tempat makan mereka yang terbuat dari bahan logam supaya tidak ikut digigit hamster saat sedang makan. Tahapan ketujuh, memberikan minum dengan air yang bersih. Abis makan tanpa minum rasa-rasanya seperti digurun, hewan pun demikian. Selain makanan ada pula minum dari air yang bersih yang perlu kita berikan kepada mereka. Anda bisa menyediakannya di dalam pipa air minum yang berbentuk seperti corong tapi yang ukuran kecil yang mudah disedot hamster saat dia kehausan. Anda juga perlu mengganti sehari sekali untuk menjaga kebersihan dan kualitas temperatur airnya. Perlu juga diketahui bahwa hamster kurang menyukai air yang bertemperatur hangat karena itu dia lebih menyukai yang segar. Jadi Anda bisa pastikan kalau air yang ada di dalam pipa tersebut selalu dingin dan segar. Tahapan ke-8, mengajak hamster bermain. Berbeda dari hewan peliharaan lainnya, seperti misalnya kucing dan juga anjing yang lebih membutuhkan waktu untuk bermain yang cukup rutin, namun meskipun demikian hamster juga memerlukan waktu dan tempat bermain agar bisa membuatnya lebih senang dan juga sehat. Anda juga bisa menyiapkan akuarium khusus yang berukuran sekitar 80 x 80 cm dengan berbagai macam mainan khusus hamster di dalamnya untuk mengajaknya bergerak aktif. Jenis mainan tersebut bisa berupa roda putar, terowongan plastik, atau bola jogging. Mengajaknya bermain akan membuat dia merasa senang dan Anda pun juga bisa terhibur karena melihat tingkah-tingkah lucunya yang sangat-sangat menggemaskan itu.
Anda tidak perlu membuatkan arena bermain yang mewah dan mahal karena yang terpenting itu adalah tetap membuatnya selalu bergerak dan sehat. Tahapan ke-9, penempatan kandang hamster yang tepat. Lokasi kandang juga harusnya tidak boleh sembarangan tempat, oleh karena itu peletakan kandang hamster juga perlu jadi perhatian, yaitu letakkanlah posisi kandang di sudut rumah yang sekiranya tidak terkena langsung sinaran matahari, karena hamster akan sulit tumbuh berkembang jika terlalu sering terkena sinar matahari karena dia merasa kepanasan dan akibatnya dia akan terus bersembunyi, fatalnya dia juga akan kurang makan dan bisa membuatnya cepat mati. Jadi hindarilah hamster Anda dari pancaran sinar matahari langsung secara berlebihan, supaya dia juga bisa bertahan hidup yang lebih lama dan tetap sehat. Tahapan ke-10, memastikan agar hamster tidak kabur. Sudah capek-capek merawatnya dan sedang lucu-lucunya, malah kabur. Jangan sampai deh. Beberapa jenis hamster sangat aktif dan lincah sehingga membuatnya bisa saja kabur dari kandangnya. Jika hamster tersebut berhasil keluar maka Anda pasti akan kesulitan untuk mencarinya karena ukurannya yang kecil serta kepandaiannya dalam hal bersembunyi. Di sisi lain, kondisi di luar juga bisa saja sangat berbahaya bagi hamster, jadi sangatlah perlu pengawasan dari Anda. Itulah sebabnya kita harus selalu memastikannya kalau dia tetap berada di dalam kandang dengan aman dan nyaman. Tahapan ke-11, memandikan hamster dengan benar. Untuk tetap selalu menjaga kebersihannya, seharusnya Anda bisa memandikan hamster, namun tetap dengan cara-cara yang benar agar tidak membuatnya takut atau bahkan bisa membuatnya jatuh sakit. Cara memandikan hamster yang benar adalah menggunakan air bersih biasa menggunakan sikat yang berbulu lembut untuk membersihkan bulu-bulunya. Celupkanlah hamster ke dalam air, kemudian sisirlah bulu hamster Anda dengan sikat tersebut sampai benar-benar bersih. Pada bagian wajah kita bisa mengelapnya dengan lembut menggunakan kain yang tidak kasar supaya tidak menyakiti bagian tubuh hamster yang sensitif. Namun tak perlu khawatir jika Anda merasa takut untuk memandikan hamster kesayangan Anda dengan menggunakan air. Karena saat ini sudah banyak tersedia dan dijual pasir khusus mandi untuk hamster. Biasanya hamster senang sekali berguling-gulingan di pasir untuk membersihkan tubuhnya. Pasir mandi untuk hamster ini juga tersedia banyak varian wewangian dan tentunya sangat aman untuk hewan. Sehingga binatang mungil Anda akan selalu bersih dan wangi. Tahapan ke-12, mengawasi kesehatan hamster secara rutin. Cara merawat hamster rasanya kurang afdol jika kita tidak membicarakan masalah kesehatannya. Agar hamster bisa bertahan hidup lebih lama, kita harus memperhatikan kesehatannya meskipun hamster termasuk dalam binatang yang tidak mudah terkena sakit. Namun jika hamster sekali terkena penyakit maka bisa sangat mengkhawatirkan mengingat tubuhnya yang kecil, Anda bisa memperhatikan gejala-gejala kesehatan hamster dari keaktifannya, pola makannya, dia diare atau tidak, kondisi bulunya, kondisi matanya, dan apakah hamster bersin-bersin atau tidak. Jika ada yang bermasalah dari gejala kondisi hamster tersebut, maka perlu kita waspadai bahwa hamster bisa saja sedang menderita infeksi. Jika demikian, maka Anda harus bisa membawanya ke klinik hewan terdekat untuk mengkonsultasikan kesehatannya dengan dokter hewan. Tahapan ke-13, membersihkan kandang secara teratur. Dari kemungkinannya yang bisa terkena penyakit maka kita sangatlah perlu menjaga kebersihan kandangnya. Biasanya kebersihan kandang memang terkadang menjadi masalah tersendiri bagi pemilik hewan peliharaan yang sudah terlanjur malas untuk menanganinya. Selain dapat mengganggu kesehatan hamster, kebersihan kandang yang tidak diperhatikan juga bisa mengganggu kesehatan lingkungan sekitarnya, apalagi kalau di dalam rumah. Misalnya saja muncul bau yang kurang enak bahkan bisa jadi mendatangkan sebuah penyakit. Jadi jika Anda telah memutuskan untuk memelihara hamster, maka haruslah konsisten dan rajin-rajin membersihkan kandangnya.
Itulah tadi penjelasan tentang cara-cara merawat hamster yang baik dan benar agar bisa bertahan hidup lama dan sehat. Tidak sulit bukan? Jika Anda menyukai hewan hamster, hendaklah melakukan perawatan padanya, pasti terasa menyenangkan meskipun harus meluangkan waktu yang lama. Ketika Anda memang sudah memutuskan untuk memelihara hewan di rumah, seharusnya sudah siap dan konsisten merawatnya karena memiliki hewan peliharaan juga tidaklah mudah. Mereka juga perlu dirawat dan dijaga keberadaannya. Selamat mencoba dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Selebihnya silakan berikan komentar Anda di bawah video ini. Terima kasih.